Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 sektor basic yang beranggotakan Siti Nur Hanifah, Devani Savitri, dan Dinda Fitra Nazila. Kali ini kami akan menyampaikan hasil analisis saham PT Suparma Tbk dengan menggunakan metode Magic Formula Greenblatt dan metode Benjamin Graham. PT Suparma Tbk didirikan pada tanggal 25 Agustus tahun 1976 dengan nama PT Suparma Tbk dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1978. PT Suparma Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur kertas. Perusahaan bergerak dalam memproduksi kertas dan kertas pembungkus. Produk yang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kertas industri dan kertas konsumen. Produk kertas industri termasuk papan duplex, kraft pembungkus, kraft bertekstur, kraft tereliminasi, kraft Samson, kertas koran, serta kertas tulis dan cetak. Produk kertas konsumen termasuk kertas tisu dan kertas handuk. Keduanya dipasarkan di bawah dua nama merek, CU and Plenty. Perusahaan ini mulai melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO pada tanggal 16 November tahun 1994 dengan kode saham SPMA. Adapun keuangan yang dimiliki perusahaan ini selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Untuk aset yang dimiliki selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari semula 2,2 triliun menjadi 3,2 triliun. Serta untuk hutang dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada 2018 yaitu 1 triliun menjadi 1,1 triliun pada tahun 2022. Dan untuk modal setiap tahunnya mengalami kenaikan, yaitu semula 1,3 triliun menjadi 2,1 triliun. Lalu untuk laba yang diperoleh mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, dari semula 82,2 miliar menjadi 336,1 miliar. Perusahaan yang akan kita compare dengan PT Suparma Tbk yaitu yang pertama ada PT Semen Batu Raja Persero Tbk dengan kode SMBR. Yang kedua ada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dengan kode SMCB. Dan yang ketiga ada PT Semen Indonesia Tbk dengan kode SMGR. Berikut deskripsi perusahaan pesaing yang bergerak dalam sektor yang sama yaitu sektor basic. Yang pertama ada PT Semen Batu Raja Tbk dengan kode SMBR. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri semen termasuk produksi, distribusi, dan jasa lain yang terkait dengan industri semen. Lini bisnis yang dijalankan perusahaan bermula dengan produksi terak dan semen. Perusahaan memproduksi 4 tipe semen yaitu Ordinary Portland Semen atau OPC tipe 1, Ordinary Portland Semen atau OPC tipe 2, Ordinary Portland Semen atau OPC tipe 5, dan Portland Composite Semen atau PCC. Yang kedua SMCB, Solusi Bangun Indonesia Tbk. Dahulunya Holcim Indonesia Tbk dan sebelumnya Semen Cibinong Tbk. Solusi Bangun Indonesia menjalankan usaha yang terintegrasi terdiri dari semen, beton siap pakai, dan produksi agregat. Merek terkenalnya Semen Dynamics. Selanjutnya ada SMGR, Semen Indonesia. Dahulunya bernama Semen Gresik atau Persero Tbk. Semen Indonesia Persero Tbk adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang industri semen meliputi kegiatan memproduksi dan mendistribusikan produk semen serta produk hilir semen. Perusahaan menghasilkan beberapa produk semen yaitu semen Portland tipe 1 atau Ordinary Portland Semen atau OPC, semen Portland tipe 2, semen Portland tipe 5, Special Blended Semen atau SBC, Portland Slag Semen, Portland Pozzolan Semen atau PPC, Portland Composite Semen atau PCC, Oil Well Semen atau OWC, dan Super White Semen. Merek produk semen yang dipasarkan perusahaan adalah Semen Padang, Semen Tonasa, Semen Gresik, dan Tanglong Semen. Selanjutnya kita akan masuk ke alur penyusunan portofolio metode Magic Formula Greenblatt.
Langkah pertama, analisis menggunakan metode Greenblatt, yaitu dengan mencari data-data keuangan terkait dari perusahaan-perusahaan yang akan dianalisis dengan berdasarkan pada laporan keuangan yang berakhir tahun 2022, yaitu dengan current asset, fixed asset, aset, ekuitas, short-term liability, long-term liability, EBIT, share outstanding, kas dan setara kas, dan price pada tanggal 2 Januari 2023. Langkah kedua adalah kita menentukan ROCE dan EY. ROCE atau Return of Capital Employed, yaitu dengan rumus EBIT atau laba sebelum pajak dibagi dengan ekuitas ditambah long-term liabilities. Selanjutnya, EY atau Earning Yield, yaitu dengan rumus EBIT dibagi dengan price dikali share outstanding ditambah LT, liability dikurangi kas dan setara kas. Dari hasil perhitungan tersebut, kita dapatkan ROCE dan EY untuk perusahaan SPMA yaitu sebesar 15% dan 22%, untuk perusahaan SMBR sebesar 2% dan 2%, untuk perusahaan SMCB sebesar 7% dan 7%, dan perusahaan SMGR sebesar 5% dan 5%. Selanjutnya, kita lihat peringkat masing-masing perusahaan berdasarkan data ROCE dan EY keseluruhan perusahaan yang telah diurutkan sebelumnya. Dalam data ini, perusahaan SPMA termasuk ke dalam 40 perusahaan terbaik, yaitu pada peringkat 38, sedangkan perusahaan SMCB berada di peringkat 123, untuk perusahaan SMBR berada di peringkat 137, dan perusahaan SMBR berada di peringkat 162. Langkah ketiga, kita membandingkan antara instrumen saham dengan instrumen investasi yang lain seperti emas dan deposito. Seperti yang bisa dilihat pada tabel, analisis Magic Formula Greenblatt berdasarkan data Greenblatt pada tanggal tersebut nilainya lebih kecil dari yang lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di sektor basic ini, metode Greenblatt ini belum mampu mengalahkan imbal hasil rata-rata pasar. Selanjutnya, kita akan menghitung valuasi saham dengan metode Benjamin Graham. Langkah pertama, kita hitung terlebih dahulu harga wajarnya, yaitu dengan rumus akar dari 22,5 dikali EPS dikali BVPS. Dari hasil perhitungan tersebut, didapatkan harga wajar untuk perusahaan SPMA yaitu 1.099.900, untuk perusahaan SMCB 1.643.23.000, untuk perusahaan SMGR 7.157.49.000, dan perusahaan SMBR 278.91.000. Setelah diketahui harga wajarnya, selanjutnya kita akan menghitung margin of safety atau MOS-nya untuk mengetahui apakah saham perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan atau tidak, yaitu dengan rumus harga wajar dikurangi harga pada saat ini, lalu dibagi dengan harga wajarnya dan dikali 100. Setelah kita hitung, didapatkan MOS perusahaan SPMA yaitu 65%, SMCB sebesar minus 8%, SMGR sebesar 11%, dan SMBA sebesar minus 10%. Dari perbandingan valuasi saham metode Benjamin Graham ini, dapat disimpulkan bahwa nilai MOS perusahaan SPMA memenuhi standar, yaitu lebih dari 30%. Sedangkan untuk perusahaan SMCB, SMGR, dan SMBR, MOS tidak memenuhi standar karena masih di bawah 30%, berada dalam kondisi over value. Nilai MOS yang paling tinggi yaitu milik perusahaan SPMA yaitu sebesar 65%. Maka apabila Anda berniat untuk melakukan investasi saham, PT Superma Tbk dengan kode SPMA dapat menjadi salah satu referensi atau tujuan Anda untuk berinvestasi. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dari apa yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.